Dan dikasih dalam Tuhan, bacaan Alkitab kita di saat ini saya mengambilnya dalam dua bagian. Pembacaan yang pertama dalam Perjanjian Lama, Mazmur 128 ayat 1, dan yang kedua dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai 39. Pembacaan Alkitab yang pertama, Mazmur 128 ayat 1, firman Tuhan berkata begini: Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan pembacaan Alkitab yang kedua, Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berkata begini: Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di sana. Kata murid-muridnya kepadanya, Bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, Berapa roti padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Keluarga Tanah Kota Matamorirah yang bersyukur, yang bersuka cita, bahkan pun kita semua yang turut menikmati syukur dan sukacita bersama keluarga di malam hari ini. Mudah bagi kita untuk mengucap syukur ketika kita dalam keadaan baik-baik saja. Ketika orang ada dalam keadaan aman, damai, tenang dan tentram, sejahtera. Dan alangkah sulitnya melakukan itu ketika kita tengah berada dalam kesusahan, dalam pergumulan, dalam persoalan-persoalan kehidupan, pun dalam penderitaan yang kita alami. Dan yang lebih disayangkan lagi, ada orang percaya yang lupa untuk bersyukur ketika menikmati berkat Tuhan, hidup sejahtera, aman, nyaman, tentram, dalam keadaan yang baik-baik saja. Sebuah ungkapan syukur bagi kita sebagai orang percaya sesungguhnya merupakan sesuatu hal yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita. Bukan cuma untuk menunjukkan kita sebagai pribadi dan keluarga yang
tahu untuk berterima kasih kepada Tuhan, menghormati, menghargai semua pemberian Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Tetapi dengan ungkapan syukur juga, sebagai orang percaya, kita belajar dari Injil Matius dalam pembacaan Alkitab kita tadi, bahwa di balik ungkapan syukur ada mujizat Tuhan, ada kuasa Tuhan yang berlaku ketika orang mau untuk mengucap syukur. Firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 15 yang kita baca tadi. Ketika Tuhan Yesus mengambil ketujuh roti dan beberapa ikan, dikatakan di sana dia kemudian mengucap syukur sambil dia memecahkan roti yang ada, kemudian dia berikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya membagikan kepada 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Dan di balik ucapan syukur yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu itu, terjadilah mujizat Tuhan, mampu memberi makan 4.000 orang laki-laki di luar dari perempuan dan anak-anak. Dan itu artinya bagi kita bahwa orang yang mampu bersyukur kepada Tuhan adalah orang yang percaya akan melihat bagaimana kuasa ucapan syukur di balik itu orang lakukan dalam orang kehidupan setiap hari. Apa yang membuat hal yang mustahil bagi kita tidak mustahil bagi Allah. Dan kuncinya adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau dalam Filipi pasal 4 ayat 6, di sana dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dari kitab Filipi ini kita diingatkan bahwa dalam kita menjalani kehidupan kita, ternyata orang tidak perlu khawatir secara berlebihan. Kalau orang khawatir biasa-biasa saja, itu manusiawi bagi kita. Dan ketika orang khawatir dalam kehidupan kita, firman Tuhan ini mengajak supaya mari orang dibalik kekhawatiran kita, yang pentingnya tidak berlebihan, orang ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Lagi-lagi ucapan syukur. Dan ternyata doa dan ucapan syukur boleh orang mau bilang satu paket yang Tuhan Allah kehendaki. Apalagi kalau orang mau baca dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ucapan syukur dalam segala hal itulah yang diinginkan oleh Tuhan Allah untuk kita lakukan. Itu berarti bagi kita mau mengingatkan kita bahwa untuk mengucap syukur dalam segala hal itu merupakan perintah Tuhan untuk kita lakukan sebagai orang percaya. Dan dalam firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita bahwa bagaimana ucapan syukur di balik persoalan yang dihadapi oleh murid-murid Yesus dan Yesus sendiri, karena begitu banyak orang yang mengikuti mereka pada waktu itu.
Maka dari Tuhan Yesus pun orang belajar, orang minta, orang berdoa, dan orang mengucap syukur, sehingga yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kita percaya bahwa ketika ucapan syukur itu terus menjadi bagian dalam kehidupan orang, itu akan mendatangkan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mencurahkan Roh-Nya agar bekerja dalam kehidupan setiap orang yang meminta, setiap orang yang bermohon. Dan kita percaya juga bahwa Tuhan yang akan memberikan hikmat bagi kita, supaya dalam kesulitan sekalipun orang tidak akan pernah mengabaikan ucapan syukur kepada Tuhan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itulah yang sering kali Tuhan berikan kepada kita. Dan kuncinya adalah ada pada ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab ucapan syukur mau membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan percaya bahwa segala yang Dia berikan dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Karena itu dalam kitab Filipi tadi dikatakan bahwa orang hadapilah kekhawatiran kita. Kita bawa kepada Tuhan supaya rasa khawatir itu tidak berkepanjangan. Dan rasa khawatir itu tidak akan mengurangi syukur kita kepada Tuhan di balik berbagai gumul yang kita hadapi. Kalau di saat ini keluarga Tanah Kota Matahuria boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kemarin hari Kepala Keluarga Bapak Andri boleh ditambahkan Tuhan 1 tahun usia dalam kehidupannya, membilang 60 tahun. Itu berarti Bapak Andri mulai kemarin hari semua hadir-hadir di ibadah. Kalau ada di sini, semua hadir-hadir di ibadah kelompok fungsional lansia. Sebab kalau Pendeta Rimba Mulyalia, ada banyak bapak ibu yang seusia 60-an, orang rasa begitu mau datang di ibadah lansia. Padahal usia 60 tahun ke atas itu merupakan anugerah yang luar biasa yang Tuhan ada kasih. Mau dibandingkan dengan mungkin yang lain, nyana sampai di usia 60 tahun Tuhan sopan. Nah, kalau orang boleh ada di usia sama dengan Pak Andri, ada di usia lansia, orang bersyukur. Itu berarti anugerah Tuhan. Tuhan beri kepercayaan bagi Bapak Andri pun bagi semua Bapak Ibu yang ada di usia 60-an, yang pasti akan mengambil bagian dalam ibadah lansia. Usia baru yang Tuhan berikan bagi Bapak Andri, 60 tahun. Ini merupakan anugerah yang terindah dalam kehidupan setiap kita manusia. Sebab siapapun orang manusia, sekuat dan sehebat apapun orang tidak akan pernah mampu untuk menambah usia kita. 1 detik saja kehidupan kita ada di usia baru, orang tak akan pernah mampu. Nah, karena itu memang sangatlah tepat jika ungkapan syukur yang dilandasi dengan ketulusan hati dan ketulusan iman yang telah dianugerahi Tuhan kehidupan dan umur panjang, bahkan disertai dengan sehat dan kuat, hidup berbahagia, rukun damai. Bapak Andri didampingi oleh Ibu Terry dan anak-anak Tasya, Ingrid, Priscilia suami dan anak. Maka
lengkaplah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bapak. Tetapi firman Tuhan ini pun sekaligus mengingatkan bahwa dalam suka duka kehidupan yang akan dialami nanti di usia 60 tahun menuju ke 61 dan usia-usia selanjutnya, belajar dari firman Tuhan ini, maka diajaklah keluarga supaya dalam kesulitan apapun yang dialami, dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kehidupan untuk mendidik, mengajar anak-anak, apapun yang digumuli oleh kaum keluarga, kita belajar dari apa yang dialami dan dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-murid. Minta, berdoa, dan mengucap syukur kepada Tuhan. Hal yang mustahil bagi orang tidak lagi menjadi mustahil jika itu kita minta kepada Tuhan. Dan orang harus percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas untuk selalu menolong kehidupan kita, umat yang selalu meminta dan berharap kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu, pakailah usia 60 tahun yang Tuhan karuniakan bagi Bapak Andri untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah, opa, bahkan sebagai seorang imam dalam kehidupan keluarga, mengajak seisi keluarga ini untuk tetap setia dan taat melakukan perintah Tuhan, agar benar-benar Bapak Andri dapat merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan, mujizat Tuhan yang terjadi ketika Bapak dan keluarga selalu hidup berkenan kepada Tuhan. Bahkan pun di hari ini melengkapi syukur sukacita keluarga boleh memperingati ulang tahun perkawinan yang ke-33 tahun. Mazmur 128 yang sudah kita baca tadi, memang orang baca cuma di ayatnya yang pertama. Tapi kalau Bapak Andri, Ibu Teri, dan anak-anak bahkan orang semua baca satu pasal itu, pasal 128, di sana kita akan melihat bagaimana ukuran kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Itu berarti bagi kita sebagai keluarga Kristen bahwa ukuran kebahagiaan kita bukan pada materi. Materi memang perlu, penting untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi ukuran kebahagiaan menurut apa kata Tuhan lewat firman ini adalah, jadilah kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya mau setia, mau taat untuk melakukan apa saja yang Tuhan mau, itu yang orang lihat. Mau senantiasa hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu firman Tuhan yang selalu kita dengar, petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita, supaya jalan kehidupan yang akan dituju oleh keluarga, bahkan pun oleh keluarga kita masing-masing, memang benar-benar dapat menikmati berkat atas rumah tangga. Ada banyak berkat atas rumah tangga yang Tuhan berikan bagi kita lewat Mazmur 128. Kita akan diberkati dengan hasil pekerjaan kita, atau apapun yang diusahakan oleh kita
Tuhan berkati. Istri dan anak-anak pun diberkati oleh Tuhan. Bahkan cucu-cucu melihat dari anak dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Itu berarti melihat keturunan kita. Diberikan berkat kehidupan umur panjang bagi keluarga yang takut akan Tuhan. Bahkan dalam ayatnya yang keempat, ketika pemazmur ini mengungkapkan berkat-berkat atas rumah tangga, orang yang hidup menurut jalan yang takut, orang yang hidup takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, berkat jeripaya tanganmu dibuat berhasil, istrimu, anak-anakmu, cucu-cucumu diberkati oleh Tuhan. Bahkan pun dalam ayat 4 dikatakan sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Artinya bahwa seorang kepala keluarga yang adalah imam bagi kehidupan anggota keluarga menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi ukuran, menjadi patokan supaya istri, anak, cucu pun akan selalu hidup takut akan Tuhan dan hidup taat dan setia melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan akan tetap terus dianugerahkan dalam kehidupan keluarga yang bersyukur, tetapi juga dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Kalau orang merenungkan firman Tuhan ini, sebenarnya orang gampang untuk menikmati kebahagiaan hidup berdasarkan firman Tuhan. Orang hanya diminta oleh Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan, dan orang hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Itu artinya kalau orang yang takut Tuhan, itu berarti orang berumah tangga tidak diberkati oleh Tuhan. Kalau orang yang tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan lewat firman Tuhan, itu berarti pekerjaan kita tidak akan membawa berkat. Dan anak, istri, cucu kita pun tidak akan menikmati berkat Tuhan. Dan itu berarti tidak ada kebahagiaan hidup yang akan kita nikmati, walaupun orang banyak materi. Tetapi di sisi lain ada kekosongan, dan kekosongan itu hanya dapat diisi oleh Tuhan Allah di dalam Yesus, yang berkarya, yang menguasai atas kehidupan rumah tangga bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu, dalam ungkapan syukur, kaum keluarga memperingati hari ulang tahun perkawinan yang ke-33, kiranya firman Tuhan ini akan menjadi bekal untuk menuntun perjalanan kehidupan keluarga tanah kota Matahorila, untuk menatap kehidupan di hari esok dengan tetap terus menjaga keutuhan kehidupan berumah tangga, dengan tetap setia, dengan tetap terus menjadikan Tuhan Yesus sebagai tamu dalam kehidupan rumah tangga, dan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya nakoda dalam bakta kehidupan rumah tangga yang akan berlayar di tengah samudera raya. Dan dalam samudera raya pasti ada gelombang, gelombang besar, gelombang kecil, cuma Tuhan yang tahu. Tetapi yang pasti, gelombang sebesar apapun yang akan dihadapi nanti dalam kehidupan keluarga, hadapilah bersama dengan Tuhan. Andalkanlah Tuhan selalu dalam kehidupan keluarga, supaya keluarga tanah kota Matahorila, seperti doa Raja Daud untuk keluarganya, apa yang diberkati oleh Tuhan akan diberkati untuk selama-lamanya. Selamat bersyukur untuk keluarga tanah kota Matahorila.
Selamat ulang tahun untuk Bapak Andre. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menjaga, melindungi, dan terus menganugerahkan berkat-berkat dalam kehidupan rumah tangga, pun memberkati orang semua. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus sekarang ini dan sampai selama-lamanya.